Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan SIM. SIM adalah Sistem Informasi Manajemen, juga bisa dikenal dengan sebutan Manajemen Informasi Sistem. Merupakan sistem yang direncanakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarluaskan data berupa informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai fungsi manajemen. Sementara menurut Business Dictionary, sistem informasi manajemen adalah pendekatan yang terorganisasi untuk mempelajari kebutuhan informasi manajemen organisasi di setiap tingkat guna pengambilan keputusan. Beberapa jenis sistem informasi manajemen: yang pertama, sistem informasi manajemen; yang kedua, sistem informasi akuntansi; yang ketiga, sistem informasi keuangan; yang keempat, sistem informasi manufaktur; yang kelima, sistem informasi pemasaran; yang keenam, sistem informasi eksekutif. Manfaat sistem informasi manajemen. Penggunaan sistem manajemen informasi ini memiliki banyak manfaat bagi pihak manajemen maupun untuk organisasi keseluruhan. Yang pertama, meningkatkan akuntansi data. Data yang akurat sebagai kebutuhan dalam sebuah bisnis karena akan berhubungan dengan keputusan strategis. Melalui sistem, data yang masuk akan diolah secara otomatis. Yang kedua, mempermudah koordinasi. Pertukaran informasi yang tepat antar departemen maupun membentuk hubungan yang sehat dalam sebuah organisasi. Sistem informasi juga membantu pihak manajemen dalam mendelegasi tugas kepada pihak lain secara mudah. Yang ketiga, meningkatkan kualitas SDM. Manusia yang menggunakan sistem ini harus menyesuaikan sistem kerjanya mengikuti perkembangan teknologi. Dengan sumber daya yang berkualitas, tentu saja akan mempengaruhi pada progres perkembangan bisnis Anda di masa datang. Yang keempat, menekan biaya operasional. Ketika sistem informasi manajemen telah bekerja bagi bisnis Anda, kesalahan terjadi akibat human error dapat diminimalisir. Dengan minimnya kesalahan yang terjadi membuat produktivitas kerja SDM yang ada menjadi meningkat. Rangkuman manfaat sistem ekonomi manajemen ini: yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real time. Yang kedua, memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unik sistem kerja yang koordinasi dan sistematis. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam organisasi. Contoh sistem informasi manajemen. Yang pertama, Executive Support System. Sistem ini akan membantu manajer untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan perusahaan dan bisnis. Yang kedua, Expert System dan Artificial Intelligence. Sistem informasi yang biasanya memakai kecerdasan buatan dalam menganalisis pemecahan masalah menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang sudah diprogram ke dalamnya. Yang ketiga, Decision Support System. Ada sistem informasi yang membantu manajer untuk mengambil keputusan dengan mengamati lingkungan dalam perusahaan. Yang keempat, Informatic Management System. IMS memiliki fungsi untuk mendukung spektrum tugas di dalam organisasi. IMS juga bisa dimanfaatkan dalam menganalisis pembuatan dan keputusan berbagai fungsi informasi dan program komputeris bisa disatukan dalam IMS. Yang kelima, Office Automation System. OAS atau Office Automatic System. Aplikasi ini memiliki fungsi untuk melancarkan komunikasi antara departemen di dalam perusahaan. Supply Chain Management mengintegrasikan data penting seperti supply dari pemasok, produsen, hingga pengecer. Tidak tanggung-tanggung bahkan sampai ke konsumen paling akhir. Biasanya sistem ini menjadi satu dengan sistem pembukuan perusahaan pada software akuntansi. Yang ketujuh, Enterprise Resource Planning. Biasanya perusahaan besar sering menggunakan sistem informasi manajemen ERP, tapi sistem ini juga bisa digunakan dalam skala kecil. ERP biasanya dipakai pada pengelolaan manajemen serta melakukan pengawasan yang terintegrasi antara unit perusahaan. 8. Group Division Support System dan Computer Support Collaborative Work System.
GDSSS fungsinya adalah untuk mencari solusi atau permasalahan untuk mengumpulkan pengetahuan pada kelompok dan bukan individual. GDSSS lebih sering ada dalam bentuk kuesioner, konsultasi, serta skenario. Contoh dari GDSSS adalah e-government. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak yang tidak mengerti dengan penjelasan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe ya guys. Bye bye.